Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi pada gugus fungsi. Kita lihat gugus fungsi yang pertama yaitu alkohol. Reaksi yang pertama adalah reaksi identifikasi. Nah, reaksi ini digunakan untuk membedakan antara alkohol dan eter. Kita tahu bahwa alkohol dan eter memiliki rumus molekul yang sama. Mereka berisomer fungsi. Yang pertama reaksi identifikasi yaitu reaksi antara alkohol ditambah logam Na. Reaksinya adalah reaksi umumnya ya, ROH tambah Na menghasilkan RONA plus setengah H2. Kemudian reaksi yang kedua yang digunakan untuk mengidentifikasi alkohol juga adalah reaksi antara alkohol dan PCl5, fosfor pentaklorida. Reaksinya ini dia, ROH tambah PCl5 menghasilkan RCl ditambah POCl3 plus HCl. Contohnya misalnya, contoh pertama, reaksikan antara C2H5OH ditambah Na, ya, ditambah Na. Maka hasil reaksinya apa? Jadi Na-nya, Na-nya masuk ke H. Jadi hanya lepas, Na-nya masuk ke C2H5O-nya sehingga hasilnya adalah C2H5O posisi H digantikan oleh Na ditambah hanya lepas menjadi H2 setengah H2. Nah, tinggal mengikuti rumus umum ini. Nah, ini contoh soal reaksi antara alkohol dan logam Na. Yang kedua, reaksi antara alkohol dan PCl5. Kita sama contohnya, etanol juga kita ambil C2H5OH ditambah PCl5. Hasilnya tinggal mengikuti ini saja, RCl. Sehingga menjadi apa ini? RCl berarti C2H5-nya, R-nya C2H5Cl ditambah POCl3 ditambah HCl. Jadi melepaskan asam klorida. Nah, ini yang membedakan nanti dengan eter. Pada eter, reaksi antara eter dengan PCl5 tidak membebaskan asam klorida. Sedangkan alkohol dengan Na pada eter ditambah Na tidak bereaksi. Nah, inilah reaksi yang digunakan untuk membedakan antara alkohol dan eter. Reaksi kedua yaitu oksidasi alkohol. Pada oksidasi alkohol bisa menggunakan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7. Nah, untuk oksidasi alkohol terbagi 3 karena jenis alkohol ada 3 ya. Alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Untuk alkohol primer itu mengalami 2 kali oksidasi. Jadi ROH dioksidasi menghasilkan reaksi oksidasi pertama menghasilkan aldehid. Kemudian aldehid teroksidasi kembali menghasilkan asam karboksilat. Kemudian untuk alkohol sekunder ini teroksidasi menghasilkan keton. Ini dia alkohol sekunder menghasilkan keton. Sedangkan untuk alkohol tersier tidak mengalami oksidasi. Ya, jadi ROH untuk alkohol tersier tidak mengalami oksidasi. Nah, untuk menghafalnya ini sering sekali keluar dalam soal. Untuk menghafalnya silahkan kalian ingat kalimat meralat sekon. Ya, meralat sekon. Mer ini adalah primer, teroksidasi menghasilkan al itu adalah aldehid, atnya adalah asam karboksilat. Sekon sekunder menghasilkan keton. Jadi kalau ada soal oksidasi alkohol, ingat meralat jam atau meralat sekon. Ya, untuk bantuan kalian menghafal. Oke. Contoh soal, tulislah reaksi oksidasi 1-propanol. Ya, kita coba sekarang menuliskan reaksinya. 1-propanol kan seperti ini, CH3 CH2 CH2OH. Ya.
mengalami reaksi oksidasi. Kita buat saja seperti ini lambang oksidatornya. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah alkohol primer. Jadi kalian harus tahu dulu jenis alkoholnya. Ini adalah alkohol primer karena OH-nya terikat pada C primer. Ciri khas alkohol primer itu ada kata satu, ada angka 1 pada nama senyawanya. Kalau sekunder dia ada angka yang sama di awal dan di akhir, misalnya 2-metil 2-propanol. Nah, itu berarti sekunder. Kita tahu bahwa alkohol primer mengalami 2 oksidasi. Yang pertama menghasilkan aldehid dulu. Nah, yang aldehid mana yang berubah itu adalah C yang mengikat OH-nya. Ini dia. Ya, C yang mengikat OH sehingga berubah menjadi CH3, CH2, CH2. CH2. Ini ya, berubah menjadi aldehid ya. Berarti di sini ini Ibu ganti COH. Ingat, pertama dia berubah menjadi aldehid dulu. Jadi yang berubah adalah C yang mengikat gugus OH. Kita ganti aja dengan gugus aldehid. Jadi CH3, CH2, COH. Nah, ini hasilnya mengalami oksidasi kembali. Kita tulis di bawahnya. Atau di sini aja ya. Ini teroksidasi kembali. Menghasilkan apa? Asam karboksilat. Berarti gugus aldehid ini berubah menjadi gugus asam karboksilat. Jadi CH3, CH2, COH. Nah, inilah reaksi oksidasi dari 1-propanol. Kita coba buat namanya. Ini adalah 1-propanol. Teroksidasi menghasilkan aldehid, berarti propanal namanya. Kemudian teroksidasi lagi menghasilkan asam karboksilat, menghasilkan asam propanoat. Nah, inilah contoh oksidasi alkohol. Reaksi selanjutnya adalah reaksi esterifikasi atau disebut juga dengan reaksi pembentukan ester. Jadi ester itu berasal dari reaksi antara alkohol ditambah asam karboksilat, menghasilkan ester ditambah H2O. Jadi nanti R aksen ini akan bergabung di H ini lepas, H dari asam karboksilat ya lepas, digantikan oleh R aksen dari alkoholnya, sehingga bentuknya seperti ini. H yang lepas dengan OH ini bergabung menjadi H2O. Pokoknya R aksen dari alkohol pindah menggantikan H dari asam karboksilat. Kita lihat contohnya. Lengkapi reaksi berikut: metanol ditambah asam etanoat. Kita tahu ini adalah reaksi antara alkohol ditambah asam karboksilat. Kita buat rumus strukturnya. Metanol ini adalah C-nya 1, berarti CH3OH. Ya kan? CH3OH ditambah asam etanoat, berarti asam etanoat itu adalah C-nya 2, ya kan? Eta, jadi CH3, kemudian C, O, kemudian OH. Nah, bagaimana reaksinya? Ingat bahwa R pada alkohol ini menggantikan posisi si H pada asam karboksilat. H yang lepas akan bergabung dengan OH membentuk H2O. Sehingga hasil reaksinya adalah H ini gantikan dengan ini, CH3. Berarti CH3 ini menghasilkan ya. Menghasilkan CH3, C, kemudian O, kemudian O, kemudian CH3, ya kan? Nah, ini namanya adalah apa ini? Kita tulis namanya. Ini adalah nama esternya alkil alkanoat. Jadi ini metil menghasilkan metil alkanoatnya ada 2, C-nya jadi metil etanoat. Nah, inilah reaksi esterifikasi. Jadi R dari OH akan menggantikan posisi H pada asam karboksilat sehingga terbentuklah ester.
Sekarang kita lihat reaksi pada ether. Yang pertama sama pada alkohol, yaitu reaksi identifikasi. Ether ditambah Na itu tidak bereaksi. Nah, itu yang membedakan dengan alkohol. Kalau alkohol ROH ditambah Na, ini dia menghasilkan RONA, natrium alkoksida, ditambah setengah H2. Sedangkan pada ether tidak bereaksi. Kemudian ether ditambah PCl5, ini dia, kalau alkohol ditambah PCl5 membebaskan HCl, tetapi pada ether ditambah PCl5 tidak menghasilkan asam klorida. Nah, itu yang membedakan antara alkohol dan ether. Ini dia reaksinya, ROR aksen ditambah PCl5 menghasilkan RCl. Jadi R-nya ini berikatan dengan Cl, R aksen juga berikatan dengan Cl ditambah POCl3. Contoh, ini dia ada contoh. CH3O CH3 ditambah Na. Kita tahu ini adalah senyawa ether. Ingat, ether tidak bereaksi dengan Na, berarti ini tidak bereaksi. Kasih saja tanda garis. Kemudian C2 yang reaksi kedua, C2H5O CH3 ditambah PCl5. Kita tahu ini adalah senyawa ether ya. Berarti reaksinya tinggal mengikuti rumus umumnya. RCl, ini kan R-nya terdiri dari C2H5 dan CH3. Berarti masing-masing alkil ini berikatan dengan Cl. C2H5Cl ditambah CH3Cl ditambah POCl3. Nah, ini dia contoh reaksi dari reaksi selanjutnya pada gugus fungsi aldehid. Aldehid gugus fungsinya adalah COH. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dari aldehid ini menghasilkan asam karboksilat. Jadi aldehid dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Nah, sekarang oksidator yang digunakan itu ada dua pada aldehid, yaitu reaksi Tollens Ag2O perak oksida, dan ada reaksi Fehling. Untuk oksidasi dengan reaksi Tollens, maka ini dia reaksinya, RCOH ditambah Ag2O menghasilkan asam karboksilat ditambah endapan perak atau endapan cermin perak. Ini dia 2Ag lambangnya panah ke bawah, lambang endapan. Dan untuk reaksi Fehling yaitu CuO, maka reaksinya ini dia, aldehid ditambah 2CuO menghasilkan asam karboksilat ditambah Cu2O, endapan merah bata, endapan dari Cu2O ya. Nah, kita lihat contoh reaksinya. Contoh soal propanal ditambah Ag2O. Ag2O ini adalah reaksi Tollens ya. Kita tinggal mengikuti ini dia, tinggal mengikuti rumus umumnya saja, menghasilkan asam karboksilat dan endapan cermin perak. Ya kan? Kita buat propanal. Propanal tuh C-nya 3. Kita buat rumus aldehid, struktur aldehidnya CH3 CH3COH ditambah Ag2O tambah Ag2O. Tinggal merubah propanal ini menjadi asam propanoat, ya kan? Berarti CH3, CH2, ini CH2 ya, maaf. CH2C OOH ditambah endapan ini 2Ag, ini dia rumus umumnya, ditambah 2Ag, ditambah endapan perak. 2Ag endapan. Nah, inilah dia contoh reaksi oksidasi dari propanal. Reaksi yang kedua pada aldehid adalah reaksi adisi hidrogen atau reduksi. Nah, ini adalah reaksi kebalikan dari oksidasi pada alkohol primer. Ingat, pada alkohol primer reaksi oksidasinya kan menghasilkan meralat sekon, menghasilkan aldehid. Nah, kebalikannya itu disebut dengan reduksi. Jadi, reduksi aldehid menghasilkan ini dia alkohol primer. Reaksinya ini dia, reaksi umumnya RCOH ditambah H2. Jadi hanya bergabung di O, rangkap berubah menjadi tunggal. Ini dia menjadi OH, kemudian hanya satu lagi bergabung di C, sehingga RCOH hanya ada 2. Ini menghasilkan alkohol primer. Contoh, propanal ditambah H2. Kita buat reaksinya.
propanal itu adalah aldehid dengan 2 atom C, CH3, C, kemudian O, ini H, ditambah H, H2. Oke, nah ini masuk kemana? Hanya yang satu bergabung ke O, yang satu lagi bergabung ke C. Bergabung ke O, rangkap berubah menjadi tunggal, sehingga menjadi CH3, C, kemudian ini OH, kemudian ini H, ini H. Atau kalau mau disingkat, ini adalah CH3, CH2, OH. Ya, jadi atau ini dia di bawah ibu buat rumus struktur yang lainnya. Ini namanya adalah apa? Ini adalah tadi propanal, ya kan? Propanal ini menjadi propanal ya, propanal maaf ini kurang C-nya. Seharusnya ini CH2, ibu buat di sini ya, CH3 propanal ya, berarti ini ibu buat seperti ini, CH3, CH2, COH, ini berarti CH3, CH2, CH2OH. Ini disebut satu propanol. Nah, menghasilkan alkohol primer. Reaksi selanjutnya pada keton, gugus fungsinya adalah CO. Sama seperti pada aldehid, dia memiliki reaksi oksidasi, tetapi yang berbeda adalah pada keton, jika dioksidasi dengan reaksi Fehling ataupun Tollens, ini tidak mengalami reaksi. Jadi kita lambangkan seperti ini aja ya. Oke, nah ini dia. Jadi itu yang membedakan antara aldehid dan keton. Jadi kalau misalnya ada soal suatu senyawa A dengan rumus molekul CnH2nO, CnH2nO direaksikan dengan pereaksi Tollens, ternyata tidak bereaksi. Senyawa tersebut adalah, jawabannya adalah apa? Aldehid atau keton? Ya, keton, karena dia tidak bereaksi baik dengan pereaksi Tollens ataupun Fehling. Itu yang membedakan antara aldehid dan keton. Ini dia. Dengan Tollens dia tidak bereaksi. Ini Tollens ya. Ini Tollens. Sedangkan ini adalah Fehling. Iya kan? Ya. Tadi materi kita tadi Tollens, ini Fehling. Jadi tidak bereaksi. Kemudian reaksi yang kedua sama pada aldehid, reaksi adisi hidrogen. Ini dia. Pada reaksi adisi hidrogen atau disebut dengan reduksi, kebalikan dari oksidasi alkohol. Keton itu berasal dari oksidasi alkohol sekunder. Artinya reaksi reduksinya kebalikannya, reduksi keton atau adisi keton dengan reaksi keton dengan H2 yang disebut dengan reaksi adisi itu menghasilkan alkohol sekunder. Ya, ini dia alkohol sekunder. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini dia CH3CO CH3 ditambah 2 CuO. Kita harus tahu dulu bahwa ini adalah gugus fungsi keton. Ditambahkan pereaksi Fehling, ingat dia tidak mengalami reaksi. Jadi kasih tanda garis ini saja. Kemudian yang B, CH3CO CH3 ditambah H2. Ini adalah reaksi adisi. Adisi senyawa keton, ingat adisi senyawa keton menghasilkan alkohol sekunder. Jadi hanya bergabung pada apa? Pada O, kemudian bergabung pada C-nya. Ya, sehingga hasilnya adalah CH3C rangkap menjadi tunggal OH, ini CH3, ini kemudian H. Pas tangannya 4 kan C-nya. Nah, ini namanya apa? Hasil adisinya. Ini adalah 2 propanon. Setelah diadisi menghasilkan apa ini? 2 propanol. Nah, ini contoh reaksi adisi pada keton. Reaksi selanjutnya adalah reaksi pada
asam karboksilat. Gugus fungsinya adalah COOH. Oke, yang pertama adalah reaksi esterifikasi. Ini sama pada alkohol, yaitu reaksi pembentukan ester. Rumusnya ini, contohnya tidak ibu bahas karena sudah pada alkohol. Jadi alkohol tambah asam karboksilat menghasilkan ester. Kemudian reaksi yang kedua pada asam karboksilat adalah reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa basa. Contoh reaksi umumnya adalah ini dia, asam karboksilat ditambah NaOH menghasilkan Na-nya nanti hanya lepas bergabung si Na, sehingga RCOONA, kemudian H yang lepas bergabung dengan OH ini membentuk H2O. Namanya nanti adalah natrium alkanoat. Ya, contoh misalnya buatlah reaksi antara asam propanoat dengan NaOH. Kita buat asam propanoat, propa berarti C-nya 3. Berarti ini dia, kita buat ya. CH3, kemudian CH2, C, O, kemudian OH, ditambah NaOH. NaOH menghasilkan, ingat, hanya lepas digantikan oleh si Na. H yang lepas bergabung dengan OH membentuk H2O. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH2, COO. Kita bedakan, ini menjadi Na ditambah H2O. Namanya adalah natrium apa? C-nya 3 berarti propanoat. Jadi namanya adalah natrium propanoat. Nah, ini dia. Jadi natrium propanoat C-nya 3. Inilah reaksi netralisasi dari asam propanoat ditambah NaOH. Reaksi pada gugus fungsi terakhir yaitu ester. Gugus fungsinya adalah COO. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Nah, untuk reaksi hidrolisis ini adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi. Kalau esterifikasi pembentukan ester, kalau reaksi hidrolisis adalah penguraian ester oleh air menjadi asam karboksilat dan alkohol. Ini dia reaksinya, ini dia ester ditambah H2O. Ini dia. Nah, R aksennya lepas, nanti bergabunglah H menggantikan R aksen, sedangkan R aksennya akan bergabung ke OH membentuk R aksen OH atau senyawa alkohol. Jadi menghasilkan ini dia RCOOH, hanya masuk ke sini menjadi ini asam karboksilat, sedangkan R aksen OH bergabung membentuk alkohol. Nah, ini reaksi hidrolisis. Sekarang contoh, metil propanoat ditambah H2O. Kita coba. Metil propanoat kita tahu adalah senyawa ester. Ini adalah terdiri dari alkil dan alkanoat. Ingat alkilnya adalah di R yang terikat pada O. Propanoat berarti ada 3. CH3, CH2, kemudian C, O, O. Nah, ini dia yang propanoatnya. Kemudian metilnya berarti di sini CH3 ditambah H2O. Langsung ibu tulis HOH ya, H2O. Nah, ini hanya akan menggantikan CH3. CH3 akan bergabung dengan OH membentuk alkohol. Sehingga hasilnya adalah, oke, kita lihat CH3 digantikan oleh siapa? Oleh H. Berarti menjadi CH3, CH2, COOH, ya kan? Ditambah CH3 ini alkilnya akan bergabung dengan OH membentuk alkohol. CH3OH. Nah, inilah reaksi hidrolisis dari senyawa ester. Kita beri nama hasil hidrolisisnya 1, 2, 3. Ada 3 berarti asam propanoat. Asam propanoat. Kemudian alkoholnya adalah C-nya 1 berarti metanol. Nah, inilah reaksi hidrolisis dari metil propanoat. Reaksi terakhir pada senyawa ester adalah reaksi kedua, reaksi penyabunan atau saponifikasi.
Nah, reaksi ini adalah reaksi antara ester, khususnya yang tergolong lemak atau minyak ya, ester yang tergolong lemak atau minyak dengan basa kuat. Lemak atau minyak ini adalah senyawa ester dengan rantai panjang ya. Nah, rumus umumnya adalah ini dia. Jadi ester ini rumus strukturnya ditambah NaOH. Reaksi penyambunan itu dengan basa kuat biasanya yang digunakan adalah natrium hidroksida NaOH. Nah, nanti reaksinya bagaimana? Jadi R aksen lepas bergabung dengan OH membentuk alkohol, kemudian Na-nya bergabung di senyawa esternya sehingga menjadi RCOONa ditambah alkohol. Oke, sekarang contoh. Kita ambil saja langsung senyawa ester yang merupakan golongan lemak. Ini adalah golongan lemak, gliseril tristearat. Ya, gliseril tristearat. Ibu buat dulu. Ini adalah contoh dari lemak. Jadi lemak itu adalah ester dengan rantai yang sangat panjang. Ini C17H35, ada 3 makanya disebut tri. Ditambah NaOH. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatannya? Nanti R aksen yang terikat pada O ini dia. Ini kan? Nah, ini akan lepas membentuk alkohol. Ini dia. Ini ada 3 NaOH, berarti ada 3 OH nanti bergabung dengan ini. Dengan ini yang apa? Yang R aksen dari ester ya. Sehingga jadinya adalah ada 3 kan, H2C, kemudian OH, tinggal kita menggabungkan dengan OH, kemudian CH2, kemudian ini adalah OH ya, OH, ini adalah OH. Nah, ini senyawa alkoholnya dengan 3 OH, ini disebut dengan ini gliseril, kemudian kalau dia membentuk alkohol menjadi gliserol. Ini disebut dengan gliserol. Senyawa termasuk senyawa polialkohol, gliserol. Jadi ini lepas bergabung dengan 3 OH ini. Ini dia hasilnya gliserol. Ini adalah senyawa alkoholnya. Nah, mana senyawa sabunnya? Adalah senyawa garamnya. C17H35 ini ada 3 COO, bergabung nanti Na-nya di alkanoat ini sehingga menghasilkan senyawa garamnya adalah, sebentar Ibu ambil pen spidol hitam dulu nih dia. 3 ada 3 ya, jadi langsung aja 3 C17H35 COO. Ibu buat seperti ini, COO, masuk si Na-nya, Na. Ya kan? Nah, ini disebut dengan, ini adalah stearat, berarti ini adalah natrium stearat. Ya, natrium stearat. Inilah yang disebut dengan senyawa sabun, natrium stearat. Nah, inilah contoh dari reaksi penyambunan dari ester. Jadi ester ditambah NaOH menghasilkan sabun ditambah alkohol. Baiklah, inilah dia contoh dari beberapa reaksi yang sering keluar dalam soal. Jadi yang Ibu bahas di sini adalah yang sering keluar dalam soal. Reaksi-reaksi dari 6 gugus fungsi yang sudah kita bahas satu persatu tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.